Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita bersama Al-Habib Saleh bin Umar bin Jindan wal Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallahu bitul hayatihim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita buka hari kita dengan membasahi lisan kita dengan salawat kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan satu gubahan syair dari seorang yang begitu istimewa, yang begitu terkenal dengan pujian beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Beliau terkenal di antara orang-orang yang penuh mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana ini adalah didikan daripada orang tua beliau. Dikatakan bahwa Al-Imam Busiri ketika selesai mengarang burdah, ini lihat bagaimana didikan orang dahulu ya. Bagaimana didikan orang tua dahulu untuk bersemangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibunda beliau, setelah beliau Imam Busiri mengarang qasidah burdah, padahal qasidah yang begitu agung ya, begitu hebat. Selesai ngarang qasidah burdah, Imam Busiri menunjukkan qasidah tersebut kepada ibunda beliau. Ketika ditunjukkan kepada ibunda beliau mengatakan, apa ini, qasidah apa ini? Nah, muji Kanjeng Nabi kok pakai kasroh? Karena di akhir qasidah ini kan kasroh ya. Ini bukan bentuk penghinaan kepada qasidah ini, tapi bagaimana ibunda beliau ingin memiliki anak yang semakin hebat lagi di dalam muji Nabi Muhammad SAW. Jadi caranya tembak dulu ya, dihabiskan dulu, karena sebentar lagi naik lagi derajatnya. Padahal ini sudah hebat, luar biasa. Kata ibunda beliau, ini qasidah apa kok akhirnya untuk Nabi kok kasroh? Katakan amin tadzakuri jironin bidi salami mazaj tadam anjara min muklatin bidami. Semua ya, saraita min haramin lailan ila harami kama sarul badru fi dajin min dhulami qadamtuhu bimadihin astaghilu bihi dunuba umrin madha fi syi'ri wal mi semua. Kata ibunda beliau, apa untuk Nabi Muhammad kok pakai kasroh? Tidak pantas untuk orang yang marfu, orang yang mulia, tapi pakai mahfud, pakai kalimat yang kasroh ya. Sehingga Imam Busiri ngarang lagi satu qasidah yang berjumlah, kalau ini burdah 100 berapa? 160 ya. Abiyatuha qad atat siti nama mi'atin, 162 lebih tepatnya. Dikatakan Imam Busiri ngarang lagi satu qasidah yang akhirnya dikasih nama julukan Al-Hamaziyah, Al-Hamziyah atau Al-Hamaziyah, yaitu satu karangan pujian untuk Nabi Muhammad SAW berupa 1000 bait, yang banyak di antara ulama menukil. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menukil di dalam maulidnya dengan syair yang berbunyi, rahmatun kulluhu wa hasmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u mu'jizul qawli wal fi'alil karimul khalqi wal khulqi muqsitun mi'ta'u. Hamzah dengan
harokat rofa, kata beliau. Ini dua karangan yang hebat. Nah, aku tidak ngomong kalimat pertama kecuali agar mahabbahmu tambah hebat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Karangan yang keluar dunia. Alam semesta tahu burdah. Tapi bukan berhenti sampai di situ didikan orang tua untuk menaikkan anaknya semakin hebat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga tak heran kalau kita lihat perjalanan burdah ini dinamakan burdah. Salah seorang ulama di antaranya Imam Bajuri menukil dalam Hasyiah Burdah, dalam syair syarah burdahnya beliau. Imam Bajuri mengatakan sebagian ulama itu mengatakan qasidah ini lebih pantas untuk disebut dengan julukan bur'ah. Dengan julukan bur'ah yang artinya kesembuhan. Karena dikatakan oleh Imam Busiri mengarang ini ketika beliau mengalami satu penyakit yang namanya falis atau apa? Yang mati separuh, stroke ya. Beliau mati separuh, tak bergerak separuh, akhirnya beliau ngarang dengan separuh badan beliau. Coba bayangkan ya. Dengan setengah badan beliau yang berfungsi, beliau tidak melupakan Nabi Muhammad SAW. Beliau karang qasidah burdah yang akhirnya di malam harinya beliau mimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau dimimpi oleh Nabi Muhammad SAW, diusap badan beliau oleh Rasulullah SAW. Akhirnya di pagi hari beliau bangun dalam keadaan sehat afiat, bariun min maradih, Quran atau kesembuhan daripada sakit beliau. Dan Imam Al-Maula di dalam kitabnya Musannifat beliau mengatakan ceritanya lebih panjang lagi, mengatakan setelah beliau diusap oleh Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan satu burdah ataupun satu syal, satu surban di pundak beliau, di leher beliau dikalungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika bangun beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan burdah pemberian Nabi Muhammad SAW ada di sisi beliau, sehingga dinamakan qasidah ini dengan qasidah burdah yang meniru Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, salah seorang sahabat yang niru Nabi, yang memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya diberikan satu syal surban oleh Rasulullah SAW, sehingga qasidah yang lebih pantas dinamakan burdah, yang asli burdah kata para ulama adalah yang ditiru oleh Imam Al-Busiri, yaitu qasidahnya Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu taala anhu yang berbunyi banat su'adu, yang awalnya banat su'adu faqalbil yawma matbulu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pujian ini akan dirasakan oleh seorang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin mengganggu tidur beliau. Imam Al-Busiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam syair beliau sendiri, beliau mengatakan, "Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alamin." Naam, kata beliau, betul. Sarataifu man ahwa, terus sepanjang malam berlalu lalang. Apa yang berlalu lalang? Taifu man ahwa, bayangan seseorang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa'arraqani, bayangan Nabi Muhammad sepanjang malam itu menggugah aku untuk terus, Pak. Sepanjang malam kepingin tidur, ngantuk sedikit, ingat Nabi Muhammad, bangun lagi. Mau tidur ngantuk, bangun lagi, ingat bayangannya Nabi Muhammad SAW. Ingat Nabi Muhammad sepanjang malam tidak tidur. Saya mau tanya, tidak tidur itu enak apa enak? Apa tidak enak? Tidak tidur enak apa tidak enak? Hah? Ada yang ngomong enak? Ada yang bilang enak tidak tidur? Kalau ada yang bilang enak, besok anak suruh bangun nih, setiap bangun tidur bangun nih. Tidak tidur itu tidak enak. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang tidak merasakan apa-apa. Kata beliau, "Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani, membangunkan saya, menggugah saya. Wal hubbu, rasa cinta itu ya'taridul ladzat, akan menukar kelezatan bil alami, dengan penderitaan." Tapi penderitaan untuk orang yang tidak merasakannya. Harus digarisbawahi itu. Tapi kalau untuk orang yang merasakannya, maka penderitaan itu tidak akan terasa, bahkan merasakan kenikmatan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemanten anyar itu tidak tidur semalaman, tapi asik. Pagi-pagi tidak ngantuk ataupun buyang ya. Ya Ustaz. Tambah seger ya. Yang belum kemanten jangan mikir dulu. Kenapa? Karena memang lagi berduaan dengan kekasih
menasihatinya sehingga walaupun tidak tidur terasa nikmat. Dan itulah perjuangan seorang yang dilanda cinta. Sebagaimana Imamul Busiri beliau mengatakan, na'am sarataifuman, bayangan Kanjeng Nabi, bayangan Rasulullah SAW selalu mengalir di dalam tidurku sepanjang malam sehingga membangunkanku. Dan inilah memang penderitaan untuk orang yang merasakan cinta, akan ditukar kelezatan dirinya dengan penderitaan. Sebagaimana para sahabat menukar nyawa, bahkan hartanya, nyawanya, semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada salah seorang sahabat perempuan, as-sahabiyah, satu sahabat perempuan yang mana diriwayatkan ayahnya, suaminya, anaknya dua ikut berperang bersama Rasulullah SAW. 4 orang dari keluarganya perang bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika rombongan perang datang, satu sama lain ketika lewat ngomong kepada perempuan, ya Allahu ajraki, yang sabar, anakmu wafat. Ketika ada pertanyaan, ada omongan-omongan seperti itu, semua orang nyampaikan seperti itu. Sahabat ditanya, Rasulullah di mana? Rasulullah di mana? Rasulullah ada. Rasulullah di mana? Saya belum lega kalau tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Lewat rombongan demi rombongan, semua ngomongkan bela sungkawa. Yang sabar, yang sabar, yang sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW muncul, berseri-seri mesem orang tersebut yang kehilangan 4 orang keluarganya. Mesem sambil mengatakan, ya Rasulullah, kullu syai'in dunaka jalan. Ya Rasulullah, segala sesuatu terasa remeh kalau sudah bisa melihatmu. Sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang berujung kepada perjuangan dan pengorbanan kepada apapun yang dimiliki, sehingga Imamul Busiri dengan iktikad penuh beliau mengarang dengan harapan kesembuhan daripada penyakit beliau. Makanya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri beliau mengatakan, di antara faedah burda ini tu'adil sab'ina min qiraati dalail khairat. Beliau mengatakan qasidah burda ini menyamai membaca dalailul khairat 70 kali, ya, di antara faedah fadilahnya 70 kali. Dan dikatakan itu qasidah burda ini adalah termasuk di antara qasidah syair yang dijadikan oleh ulama tawassul untuk qadha'il hajah, untuk terselesaikannya permasalahan ataupun keinginan-keinginan, baik itu penyakit atau hajat duniawi dan akhrawi dan lain sebagainya. Mungkin orang bertanya, kok bisa? Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada salah seorang pembesar raja di dunia yang terkenal dengan julukan Kaisar, atau kalau zaman sekarang Kaisar, ya. Kaisar itu rajanya Romawi. Kaisar ini kirim surat ke Sayyidina Umar karena sudah berobat ke sana kemari. Beliau kirim surat kepada Sayyidina Umar mengatakan, saya ini punya sakit kepala yang sudah parah, saya berobat kemana-mana belum sembuh, ya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ngirim surat balik. Bersama surat itu beliau kirimkan kofiah, kolan suah, ada kofiah yang dikirimkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian nyuruh bahwa Kaisar ini, kalau kamu merasa pusing, karena pusing ini tidak selesai, kalau perasa pusingmu masih ada, pakai ini kofiah. Dan dipakai oleh Kaisar ketika itu, dipakai di kepalanya. Ketika dipakai hilang sudah itu, pusing itu hilang. Tapi kalau dicopot, balik lagi, dipakai lagi, khair lagi, copot, pusing lagi. Kata Kaisar, ini kofiah apa? Ini kofiah luar biasa, ya. Ini kofiah isinya apa ini? Mungkin ada kok zaman sekarang apa? Elektromagnetik dan lain sebagainya, ya. Sekarang kan banyak tasbih, contohnya ngalir ini, ngalir itu. Kaisar melihat kopiah ini, diteliti, ternyata dibuka di dalam kopiahnya, di dalam liputan kopiah itu ada satu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tanya, ini apa artinya? Ini adalah satu ayat yang sebagai pembuka daripada Al-Quranul Karim, kitab suci daripada orang Islam. Kata beliau, ma'ajmalah hadadi. Begitu hebatnya agama kamu, wahai Umar. Begitu hebatnya agama kalian. Bagaimana dengan satu ayat bisa menyembuhkan penyakit saya yang begitu besar, ya? Masalahnya, kata para ulama, bukan masalah kofiahnya, bukan masalah bismillahnya. Siapa di antara kita tidak bisa nulis bismillah mungkin? Sakit tulis bismillah, sembuh tidak kira-kira? Kok tidak sembuh-sembuh, ya Bib, ya? Masalah, kata ulama, inna sirra fil kaffi la fil harfi. As-sirru fil kaffi la fil harfi.
Sirnya sesuatu itu tergantung tangannya, bukan hurufnya. Kalau hurufnya siapapun bisa nulis, tapi masalahnya tangannya ketika ditulis dengan ikhlasnya hati, dengan kekuatan daripada cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan i'tikad beliau yang penuh kepada Allah, kalimat bismillah saja bisa merubah orang yang sakit bisa menjadi sembuh. Sehingga kata para ulama, Al-Imamul Busiri, bukan masalah syairnya. Kalau syairnya mungkin bisa sewaktu-waktu ditiru oleh seseorang atau ditulis oleh seseorang. Tapi kenapa banyak daripada syair-syair burdah itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa begini, bisa begitu? Karena karena tangan yang nulis adalah tangan yang ikhlas cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mengalir kebarokahan tersebut. Bukan hanya kepada syairnya, bahkan kepada orang yang membaca syairnya. Bahkan di antara fadilah daripada burdah, ya, di antara fadilah daripada burdah adalah ada salah satu baitnya yang bisa dibaca dengan keyakinan penuh kepada Allah, dengan barokah Rasulullah SAW, adalah kalau misalnya ketemu hewan buas, bahkan singa, insya Allah bisa tunduk dengan barokahnya syair burdah. Ya. Syairnya apa namanya awalnya? Talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Apa awalnya? Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Wa man takun bi rasulillah, siapa yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, nusratuhu sebagai penolongnya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilahnya, penolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intal qahul usdu, kalau sudah ketemu usdu, ketemu singa, fi ajamnya, di kandangnya, tajimi, akan nurut singa itu, akan manut singa itu. Maka dikatakan ada satu orang India, orang Hindi minal Hindi, di salah satu syair burdah, ketika disalahkan oleh sebagian ulama, ada salah seorang orang India, dia tahu qasidah burdah itu dan tahu manfaat bait ini, wa man takun bi Rasulillah. Ketemu ketika beliau jalan di zaman itu, ketika beliau jalan ada singa di depan matanya, bingung. Ingat, ya Allah, saya punya qasidah burdah yang bisa dibaca menundukkan singa, tapi nginget-nginget syairnya bingung. Ya, kita nih nginget syair ada Habib Taufik langsung nyaur. Ya, ketika ini di depan singa, mau nginget apa? Mau nginget wa man takun bi Rasulillah, minta aja semua hilang semua. Ya. Akhirnya saking i'tikadnya beliau kepada burdah sampai mengatakan burdehe, burdehe. Sering cerita ini dengan i'tikad beliau, pokoknya wis qasidah burdah, tapi dengan lahjanya India sampai mengatakan burdehe, burdehe, burdehe. Di hadapan beliau singa tadinya sudah mangap, nunduk. Ya. Kenapa? Bukan masalah syairnya saja, bukan masalah qasidahnya, tapi masalah siapa yang nulis ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi mulai sekarang burdehe saja. Kalau lupa burdehe sekali. Amin. Ya kalau bisa sama syairnya. Tapi masalahnya adalah keyakinan penuh yang dibarengi dengan i'tikad beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau singa saja bisa nunduk, kalau singa saja bisa sinah di hadapan seseorang dengan barokahnya burdah, mudah-mudahan yang sakit di antara kita mendapatkan kesembuhan. Yang kepingin dapat ilmu, mudah-mudahan barokahnya burdah, ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin dijaga oleh Allah, kata Habib Salim, burdah qiraatu burdah, tahsinul burdah ahsan min tahsinin Nawawi. Tahsinnya, penjagaan yang Allah berikan barokahnya burdah ini diantara kata para ulama jauh lebih bagus daripada tahsin bacaan-bacaan wirid yang diberikan oleh Al-Imamun Nawawi. Padahal barokahnya Imam Nawawi dalam wirid-wiridnya disebutkan oleh ulama tidak ada yang lebih hebat daripada penjagaan yang langsung kontan daripada wirid-wiridnya Imam Nawawi. Makanya para ulama, para habaib di subuh-subuh itu baca wiridun Nawawi, dan para ahli falak, ahli hikmah dan lain sebagainya itu banyak yang mengandalkan wiridun Nawawi. Karena Habib Salim di antara para ulama menulis bahwasanya tahsin penjagaan burda ini lebih kuat, lebih hebat daripada penjagaannya wirid Imam Nawawi, tanpa mengecilkan wiridul Imam Nawawi, tapi mengagungkan bagaimana hebatnya burda. Semoga kita mudah-mudahan hadir bisa istiqomah, bisa mengajak semua yang hadir di samping kita sehingga mengalir kebarokahan ini kepada keluarga kita dan semua yang ada di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.